Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nggak kerasa kita ketemu sudah di hari Kamis ya, Mbak Agi. Besok kita sudah akhir pekan hari Jumat. Dan tapi tetap seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk bergabung, ngobrol di dapur redaksi Forum News Network dalam obrolan membaca berita di balik berita dalam program Off the Record bersama dengan saya Hersbuno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda hari ini, hari Kamis di bulan Juli. Mas Hersu nih, Mas Hersu barusan memberitahu saya bahwa PPKM itu sudah dirubah lagi gitu. Iya, kemarin kan sempat naik ya PPKM di Jabodetabek itu dinaikkan dari level 1 ke level 2. Saya sebenarnya cukup memahami tadinya kalau toh kemudian dinaikkan dari level 1 ke level 2 karena memang terjadi peningkatan ya penularan yang terjangkit virus COVID ini memang jumlahnya meningkat. Tapi entah kenapa tiba-tiba kemudian sehari kemudian diralat oleh Mendagri gitu ya. Jadi diturunkan lagi menjadi level 1. Ini kita kan ingat zaman dulu ya, gitu awal-awal pandemi itu ya, kebijakan yang tarik ulur yang nggak jelas seperti ini ya. Jadi pemberlakuannya juga seperti ini. Ternyata masih terus berlanjut. Ini saya kira mungkin ini hobi jadinya ya. Jadi kalau sudah hobi kita nggak bisa apa ya, namanya hobi ya kita nggak bisa larang ya kalau pemerintah hobinya mengubah-ubah kebijakan gitu. Sama dengan kayak Anda kan Mbak, kayak aplikasi My Pertamina kan, kita juga ditanya apa. Saya baca begitu katanya orang mau ngisi ini mesti ngisi mendownload My Pertamina ada tulisan hobi apa, kemudian kenapa nggak ditanyain sekalian cita-citanya apa. Tapi justru dari situ letak bahayanya loh Mas Hersu. Karena kan untuk mengkategorikan, terus kemudian mendefinisikan ini kelompok mana, terus kemudian dari hobi, dari kebiasaan, dari usia, gender dan sebagainya itu seharusnya yang tidak secara gamblang bisa kita berikan walaupun ke pemerintah sekalipun gitu, karena dengan mudah mereka akan kalau seandainya ya mungkin ada oknum gitu kan bisa menyebarkan untuk tujuan yang tidak baik begitu. Ada disebutnya sih hobi mengkritik pemerintah. Wah, itu langsung kena KUHP karena sudah ada terminologi baru soal kritik pemerintah itu seperti apa gitu ya. Nah, soal-soal ini akan kita bahas ya. Tapi tetap saja kita akan juga mengupdate soal perkembangan ACT ya, aksi cepat tanggap ini yang sampai sekarang ini masih terus jadi berita paling seru di media dan kelihatannya menenggelamkan isu-isu lain. Ya, ini saya khawatir nih gara-gara ini banyak isu-isu yang tenggelam gara-gara isu ACT ini, termasuk pembahasan undang-undang RUU hukum KUHP juga yang katanya sudah tidak ada lagi ruang pembahasan kan gitu kata DPR ya. Jadi artinya ini ya akan segera diberlakukan. Lah terus dibuka kepada publiknya kapan ini gitu kan. Kan janjinya begitu. Ini sedang ada revisi jadi tidak bisa dibuka ke publik itu. Kita akan bahas itu dua topik itu saya kira cukup menarik ya kita bahas soal ACT dan juga RUU KUHP. Ada isu lain Mbak yang menarik menurut Mbak Agi untuk kita bahas? Ya, saya rasa itu aja Mas Hersu ya kita bahas ya karena hari ini juga menanggapi rancangan KUHP itu mahasiswa juga sudah mulai bergerak ya di berbagai kota ya. Kalau minggu lalu kan baru di Bandung dan di Jakarta, dan di Bandung juga cukup ramai gitu, ada bakar ban dan sebagainya. Dan kemudian di Jakarta juga cukup ramai itu di depan DPR MPR. Hari ini rupanya mahasiswa bergerak juga di daerah. Ya. Oke, kita update dengan ACT ya, karena seperti kita kemarin kan kita mempertanyakan, ini kok tiba-tiba seolah ini kan kita tiba-tiba terkejut, ada pemberitaan dari Tempo, dan kemudian semua nggak lama kemudian semua lembaga pemerintahan bergerak cepat gitu ya. PPATK ya, analisis transaksi keuangan ini atau tim money laundering itu langsung mengumumkan bahwa ada indikasi keterlibatan dengan kelompok terorisme, dan itu semakin jelas karena setelah itu kepala PPATK itu juga memberikan penjelasan bahwa mereka sudah mendeteksi sejak tahun 2018 sampai 2019, bahkan dia bisa menyebut ada pimpinan dan ada karyawan di situ yang melakukan transaksi sampai nilainya 1,7 miliar disebutkan itu, dan terindikasi itu ditransfer kepada satu orang yang terlibat dalam terorisme gitu ya di Turki ya kasusnya, yaitu Suriah dan Turki. Itu biasa kan perbatasan orang kalau mau
masuk ke wilayah konflik ke Suriah itu memang pintu masuknya dari Turki. Dan meskipun kemudian dijawab oleh pimpinan ACT sekarang bahwa ya ketika mereka membantu itu ya mereka tidak bisa mereka tidak akan membeda-bedakan kalau kelompok teroris atau apa dibantu, ya itu bantuan kemanusiaan. Nah ini yang jadi pertanyaan bagi kita, apakah itu adalah dalam konteks membantu secara kemanusiaan atau persenjataan, itu kan dua hal yang berbeda. Meskipun di situ Kepala PPATK juga mewanti-wanti bahwa ini masih diduga gitu ya. Tetapi dengan kemudian dicabutnya izin oleh Menteri Sosial ad interim Pak Muhajir Effendi, saya kira kan orang sudah langsung ini sudah divonis duluan ini PPATK ACT ini atau kalau dalam ini yang menurut Profesor Stucky ini banyak pertanyaan-pertanyaan gitu karena dia juga menduga ada semacam yang namanya trial by the press gitu ya, pengadilan oleh pers yang dilakukan oleh Tempo yang kemudian dianggap menggiring opini dan sebagainya. Jadi ini kasus menurut saya banyak menarik, banyak ruang abu-abunya gitu ya. Dan dalam ini kita juga tidak dalam posisi misalnya mendukung para petinggi-petinggi ACT gitu karena kita sendiri tidak tahu seperti apa proses hukumnya dan apa yang terjadi di dalam sana. Tetapi kita juga mestinya juga jangan langsung menghakimi gitu ya sebelum ada proses itu berlangsung karena kalau yang disebut oleh Profesor Stucky tadi sebagai trial by the press itu berat. Ini pengadilan melalui media dan orang harusnya ya ini harusnya lebih proporsional dalam menyikapi soal ini. Apalagi di era media sosial ini, aduh benar-benar berat ya. Orang bisa dihakimi habis-habisan. Iya, betul Mas Hersu. Prihatin ya melihat hal ini begitu karena menjadi bias gitu ya, menjadi bias di media sosial itu mana yang benar dan mana yang salah, mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah, mana informasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan mana yang dikeluarkan oleh kalangan buzzer atau kalangan-kalangan yang lain gitu. Jadi betul-betul kita harus sangat berhati-hati sih membaca ini. Cuman kalau seandainya saya melihat gitu secara awam dari kacamata yang sangat sederhana, itu berarti kasus ini diketahui lebih dulu oleh media ketimbang oleh polisi ya, ketimbang oleh aparat hukum gitu. Bagaimana mungkin kasus yang sedemikian besar gitu ya, ini kan termasuk besar. Dananya memang secara tahunan mereka mengumpulkan dana hanya ratusan miliar. Tidak hanya ya, itu cukup besar ya untuk sebuah organisasi filantropi. Tapi secara akumulasi begitu dari tahun ke tahun jumlahnya tentu sudah triliunan begitu. Nah, ini dana yang penghimpunan dana yang cukup besar ini tentunya wajarnya mendapatkan pengawasan yang lebih khusus dibandingkan dengan mereka organisasi-organisasi serupa yang mengumpulkan dana yang hanya sekitar misalnya puluhan juta atau sekitar misalnya 100 juta misalnya begitu. Itu kan banyak sekali sebenarnya ribuan sih organisasi yang semacam ini Mas Hersu begitu. Nah, ini ACT adalah termasuk yang terbesar. Dia propagandanya ada di mana-mana, promosinya atau iklannya itu ada di mana-mana begitu ya, dan kemudian dia juga masuk ke ruang-ruang eksklusif dan masuk ke ruang-ruang pemerintah, yaitu bekerja sama dengan menteri, bertemu dengan menteri begitu ya. Misalnya pada tahun 2018 ada jejak digitalnya, dia bertemu dengan Menlu Retno Marsudi dan kemudian di situ disebutkan Ibu Retno mendukung apa yang dilakukan ACT pada saat itu, yaitu akan melakukan aksi kemanusiaan ke Suriah atau ke Syria, yaitu di mana pada saat 2018 tengah terjadi konflik di sana. Dan Bu Retno juga memberikan petunjuk begitu ya di situ bahwa ini adalah tugas dari tugas bangsa gitu, tugas manusia pada umumnya yang memiliki empati, yaitu tidak hanya ini adalah tugas pemerintah saja, tapi juga perlu dukungan masyarakat. Dalam arti di situ beliau mendukung apa yang dilakukan, yaitu ketika ACT melakukan aksi kemanusiaan di sana berupa bantuan barang, bantuan makanan, food gitu kan, dan sebagainya. Nah, apakah ini yang memang disasar? Kalau di situ tadi disebutkan mulai tahun 2018, dan tentunya kalau seandainya ini pada tahun-tahun itu 2018-2019 itu masih ramai banget tuh tuduhan-tuduhan bahwa radikal, terus kemudian mendukung ISIS gitu kan. Soal ISIS itu waktu itu memang lagi gencar sekali gitu. Dan kemudian juga ya yang kemarin di podcast kita pada saat itu kemudian ada bantuan dari salah satu marketplace besar yaitu Bukalapak kepada
kepada ACT, dan kemudian pada waktu itu juga sempat ramai begitu, dituduh bahwa itu bantuan disalurkan ke ISIS, tapi ternyata bantuan itu disalurkan ke tempat lain gitu ya. Jadi memang pada waktu itu pun medsos juga sudah seramai sekarang, Mas Ersu. Tapi sekarang makin ramai lagi karena kita, jangan lupa, kita menuju ke 2024 nih gitu. Ini melebar kemana-mana nih gitu. Islamofobia itu makin ramai, kemudian juga belum lagi ini disasar kepada capres-capres yang memang dianggap dekat dengan kaum radikal misalnya begitu. Nah, inilah Mas Esu, ini kayaknya saya sebenarnya agak-agak ngeri sih ngomong ini ya, karena karena bisa dianggap sebagai wah ini pendukung radikal atau apa. Tapi kalau menurut saya sih setuju kepada Profesor Suteki, yaitu bahwa ini sebaiknya dilokalisir kepada ini penyelewengan. Sudah jelas ini penyelewengan. Kemudian ketidakpatutan, begitu kan? Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, kita menunggu hasil investigasi dari PPATK, dari kalau sekarang sudah diserahkan ke BNPT dan Densus, ya kita menunggu investigasi dari mereka, begitu. Apakah betul ini ditransfer untuk pendanaan teroris? Karena kita ikut membiayai teroris juga ada kategorinya. Tidak melulu bahwa misalnya sebuah kampung itu disebut teroris, kemudian kita membantu kampung tersebut. Kemudian serta-merta bantuan untuk kampung tersebut dianggap sebagai dana untuk teroris. Tidak bisa demikian, karena bisa jadi itu dana kemanusiaan untuk kampung tersebut sebagai korban dari terorisme yang ada di situ, begitu. Tapi kalau kita membantu dalam bentuk persenjataan, kita membantu dalam bentuk amunisi, sudah jelas itu harus dikategorikan sebagai bantuan kepada terorisme gitu. Ini makanya ini mesti hati-hati karena ini dampaknya juga luar biasa. Satu, tentu saja ini dari sisi para orang-orang yang ingin berderma ini lama-lama jadi takut loh gitu. Saya jujur aja, saya sering sendiri ketika tiba-tiba ada sering banget kan, pasti kita juga menerima proposal nggak tahu tiba-tiba kok nomor telepon kita mereka tahu untuk anak yatim. Kita itu dalam dilema loh, karena ketika kita misalnya kita nggak kenal siapa mereka gitu, kemudian mereka menyebutkan proposalnya dan sebagainya, tapi kita kan nggak bisa verifikasi. Di satu sisi kalau kita tidak membantu itu ya bagaimana nurani kita gitu, karena sebenarnya kita bisa membantu walaupun nggak besar. Tapi kedua, bisa aja ini jadi semacam kita khawatir, jangan-jangan jebakan gitu. Ternyata ini kemudian digunakan untuk bantuan terorisme dan kita nanti bisa dikenakan tuduhan semacam itu. Jadi yang terjadi kemudian orang itu sikap kedermawanan itu jadi ditahan-tahan, jadi ragu-ragu. Dan karena apa? Karena tadi kita ketakutan. Di sisi yang lain, ini kan padahal lembaga-lembaga semacam ini sangat bermanfaat membantu pemerintah gitu ya, karena nggak mungkin pemerintah sendirian gitu setiap kali ada persoalan-persoalan, ada bencana di berbagai daerah, itu rata-rata ya lembaga filantropis seperti ini yang cepat bergerak gitu sebelum pemerintah bergerak. Kenapa? Karena banyak hal lah ya, pemerintah itu ada persoalan birokrasi yang harus dipenuhi, ada persoalan habit dari memang mohon maaf dari ASN yang memang tidak bisa berani ngambil keputusan cepat gitu kalau tidak melalui jalur birokrasi yang benar dan sebagainya, macam-macam jadi banyak. Nah, ini sebenarnya yang rugi kita semua. Jadi menurut saya sebaiknya memang para petugas kepolisian dalam hal ini gitu, apakah Densus apa BNPT mesti mulai berhati-hati, lebih memilah gitu ya, memilah-milah kalau memang kasusnya kasus soal terorisme, clear siapa itu, apakah perorangan. Jangan kemudian lembaganya yang kemudian juga disalahkan kan gitu, karena yang rugi nanti pemerintah sendiri kalau itu terjadi. Seperti Kemensos, pasti Kemensos akan juga rugi besar kalau lembaga-lembaga kemanusiaan semacam ini kemudian tiba-tiba dibekukan, karena kan mereka ini justru partner dari Kementerian Sosial kan begitu ya Mbak ya. Nah, dan di pihak lain juga kita mesti ingatkan ini para anda semua yang bekerja di bidang filantropi ini memang rawan ini. Kaki Anda ini satu di surga, satu di neraka nih. Tambah lagi mungkin kalau punya 3 kaki, atau mungkin kita sabut lagi satunya di penjara gitu. Karena banyak sekali pentingan kan ya gitu ya. Karena kalau Anda benar ya Anda dijamin Anda masuk surga, kalau Anda salah itu dijamin masuk neraka. Sementara urusan dunianya, kalau Anda kemudian menyelewengkan dana-dana ini, bisa masuk masuk penjara dalam kasus semacam ini. Tetapi yang jauh lebih bahaya itu tadi itu dampaknya, bahwa ini membuat orang yang biasa ingin beramal, bersedekah, itu menjadi takut untuk melakukan itu.
Iya, ya betul Mas Hersu. Ini saya bacakan ya pernyataan Bu Retno ketika bertemu dengan Ahyudin, yaitu founder dari ACT yang kemudian sekarang sudah tidak menjadi pemimpin lagi karena yang dia kabarnya dulu sempat digaji 250 juta per bulan itu yang dipersoalkan itu. Itu ketika bertemu dengan Ahyudin pada tahun 2018, Bu Menlu, Bu Retno Marsudi mengatakan demikian. Dan kami melihat ACT selalu hadir dalam merespon bencana dan krisis kemanusiaan. Seperti di mana ada musibah, di situ ada ACT. Jadi tentunya kami ingin untuk mempertebal sinergi ini. Ya ini dalam hal ini adalah ketika keluar, terus kemudian atas namanya bukan ACT lagi memang. Atas namanya adalah atas nama bangsa Indonesia begitu ya. Makanya seringkali bantuan ke luar negeri itu disebutnya bantuan dari Indonesia. Dulu kan juga sempat rame ya bantuan ke Myanmar begitu, tapi untuk kelompok Muslim ya begitu, dan kemudian di situ disebutkan ini adalah bantuan dari pemerintah Indonesia, dan kemudian ternyata itu bantuan sebagian besar juga berasal dari seperti kelompok-kelompok kemanusiaan seperti ini, organisasi kemanusiaan seperti ini begitu. Tapi itu ketika keluar ya semuanya masuk ke dalam bantuan yang dikoordinir oleh pemerintah Indonesia itu begitu, sehingga memang Indonesia mendapatkan nama begitu ya Mas Hersu. Dan mengenai sekarang misalnya ini seperti ya kalau kita melihat loh kok seperti di bumi hanguskan gitu ya, dalam tanda kutip ACT ini seperti di bumi hanguskan begitu, kenapa ya begitu kan. Nah kalau saya membaca juga itu di media sosial saya menjadi terenyuh sih, dan kemudian saya juga jadi berpikir juga ya, saya rasa ini yang menulis adalah orang muda karena dia mengatakan demikian bahwa wah dengan kejadian seperti ini maka mereka anak-anak muda yang mereka memiliki inteligensia, yang mereka memiliki kapasitas begitu ya, saat ini mereka rame-rame hijrah gitu ya istilahnya dari perusahaan-perusahaan yang hanya melulu soal materi, hanya mementingkan soal gaji, banyak yang sudah pindah gitu ke organisasi-organisasi kemanusiaan semacam ini dan membesarkan mereka. Mereka dengan keahlian finansial, mereka yang dengan keahlian data, kemudian mereka yang keahlian administrasi, kemampuan berbahasa Inggris dan sebagainya, bahkan mereka sampai S2 dan S3 itu berusaha untuk membangun lembaga-lembaga semacam ini begitu. Dan ternyata dengan adanya kejadian seperti ini maka mereka mereka akan berpikir ulang untuk kembali masuk ke dalam dunia industri kapitalis gitu ya, industri kapitalis yang memang hanya mementingkan harta begitu, materi yang penuh dengan persaingan, sikut-sikutan dan sebagainya, dan tentu soal kemanusiaan di situ menjadi hal yang paling kecil gitu untuk diutamakan begitu. Dan seperti yang kita podcastkan kemarin, saya jadinya melihat lagi ya, ternyata ya memang demikian Mas Hersu, tidak hanya lembaga filantropi yang dimiliki oleh perseorangan. Kalau di luar negeri itu lembaga-lembaga sosial semacam ini, baik itu yang di bawah PBB atau yang itu lembaga-lembaga independen, taruhlah yang besar seperti Greenpeace dan sebagainya, itu semuanya dikelola oleh orang profesional. Itu kan lembaga-lembaga seperti Greenpeace itu betul-betul donasinya kan dari orang per orang. Dia ada misalnya seperti misalnya saya ingin menyumbang begitu ya, saya bisa menyumbang secara tahunan, per bulan itu rekening saya akan di saldonya begitu ya, akan masuk ke rekening mereka. Jadi semua gerakan itu asalnya dari masyarakat begitu loh, bukan dari bantuan dari pemerintah, dari mana. Jadi mereka independen dan mereka mengolah itu secara profesional begitu, dan ada laporannya. Nah sekarang kalau seandainya di situ ada petingginya begitu ya, organisasi manapun yang kemudian mereka tidak amanah, tentunya inilah yang harus dicari penyelesaiannya. Dan kemudian menurut saya sih pemerintah juga harus mawas diri. Kenapa hal yang semacam ini sampai bertahun-tahun, katanya dari 2018 artinya sudah 4 tahun, ini masih tetap berlangsung dan dibiarkan. Artinya ini letak kelemahan pengawasannya ada di mana begitu. Dan kemudian siapa? Tentu mereka tidak hanya bermain sendiri. Apakah ada keterlibatan orang dari pemerintah nih yang bungkam, yang tidak mau mengungkap hal ini? Kemudian siapa orangnya atau pihak mana begitu? Mereka tentu tidak mungkinlah lembaga sebesar ini yang seling berafiliasi dengan lembaga-lembaga lain, baik pemerintah maupun tidak, ini bekerja sendirian begitu. Ya itu tadi, mereka juga membuat laporan, mereka juga diaudit. Nah kenapa auditnya bisa diterima begitu saja oleh Kemensos begitu kan? Siapa pihak Kemensos yang berafiliasi dengan ACT ini gitu Mas Hersu? Ini banyak yang meratapi ya, di samping tentu saja banyak yang bergembira ya. Saya tahu di media sosial kan tentu saja kelompok-kelompok
yang kita mesti jujur ya, kelompok pendukung pemerintah dan kelompok Islamophobia itu sedang pesta pora sekarang ya, melihat kasus ACT ini. Ini menurut saya agak mengherankan gitu. Kenapa kok afiliasinya jadi seperti itu ya? Kalau pendukung pemerintah dia pasti jadi Islamophobia dan kemudian mengeksploitir ACT. Kenapa ya? Heran sekali Mas Ersu ya. Kenapa yang mendukung pemerintah ini bisa kemudian bisa serta-merta gitu ya Mas Ersu, bisa serta-merta kemudian menginginkan atau memblow up kasus ini menjadi sesuatu yang sangat besar gitu, sementara ada banyak kasus korupsi, ada banyak kasus penggelapan dana, nilainya tidak hanya sekedar 500 miliar tapi triliunan begitu, tapi itu kemudian seperti menguap dan kemudian dibatasi persennya, hanya itu saja gitu. Contohnya taruhlah sekarang soal minyak goreng begitu, memang sudah ditangkap sekian orang begitu ya, dan kemudian salah satunya adalah dari pihak pemerintah. Tapi kemudian kan kita tahu bahwa tidak hanya perusahaan itu saja, tidak hanya Wimar, tidak hanya kemudian yang terafiliasi dengan beberapa perusahaan yang lainnya itu, tapi banyak perusahaan besar konglomerasi yang juga terlibat dalam distribusi minyak goreng ini yang menyebabkan kesengsaraan rakyat. Tapi dilokalisir menjadi hanya segitu saja loh gitu. Padahal ini nilainya triliunan ini, sangat-sangat besar begitu, dan ini sudah mengakibatkan korban jiwa juga di kalangan rakyat gitu kan. Tapi ternyata ini hanya dilokalisir sekian. Tapi ini yang kasus seperti ini yang kita bisa mencokok lah, artinya kita bisa menuduh orangnya dan orang ini diperiksa tentu secara hukum gitu ya. Orangnya kelihatan, tapi kenapa ini kemudian menjadi Islam yang salah, kemudian menjadi organisasi lain bisa kena getahnya. Padahal kalau seandainya kita berpikir, bisa jadi keluarga besar kita itu ada yang dibiayai oleh ACT begitu. Dan juga kalau seandainya kemarin Holy Wing ditutup saja, 2.850 itu karyawan akan sengsara dan sebagainya. Lah bagaimana dengan ACT? Itu ada ribuan karyawan juga dan mereka kerjanya bukan jual minuman keras. Mereka kerjanya bukan hal-hal yang seperti itu ya, mereka kerjanya adalah membantu ke lapangan, mendata anak yatim, mendata korban kecelakaan, mendata siapa yang butuh bantuan karena kanker, bayi yang dan sebagainya lah gitu. Ya, ini makanya sejak awal kan kita positioningnya kita sangat berhati-hati dalam menyikapi ini, tapi kita juga mencoba untuk supaya proporsional dan dilokalisir gitu ya, jangan kemudian digoreng kemana-mana karena dampaknya itu akan sangat buruk. Tapi inilah yang selalu kita persoalkan, ada dampak dari pembelahan yang terjadi. Jadi cenderung kalau misalnya katakanlah kalau pemerintah memang ada kesalahan dieksploitir juga, tapi sebaliknya juga begitu. Itu yang menurut saya nggak bisa yang kita nggak bisa kita terima dengan akal sehat kita gitu ya. Ini dua hal yang berbeda. Nah, soal ini nanti kita masih akan sampai pada divisi ini soal kritik mengkritik gitu ya. Kalau ini beda saya kira dengan yang di KUHP. Kalau ini bukan kritik mengkritik, ini adalah goreng menggoreng ya dalam isu ini. Karena kalau kritik itu kita pasti proporsional berdasarkan argumentasi yang kuat. Tetapi kalau goreng menggoreng itu ya rata-rata pasti kemudian personal ya, ada semacam disebut karakter assassination gitu terhadap perorangan atau satu kelompok gitu. Ini soal ACT saya kira ini akan masih terus bergulir, tapi kita amati saja Mbak. Saya kira tugas kita mengingatkan kalau kemudian muncul lagi buzzer yang menggoreng ini menjadi isu yang nggak proporsional, kita harus tetap juga mengingatkan, jangan pernah lelah untuk terus mengingatkan itu ya Mbak Agi ya. Oke. Isu lain yang saya kira nggak salah seriusnya itu adalah soal RUU KUHP sekarang, yang kelihatannya sih saya kira ini polanya pasti kita sudah tahu lah, sama dengan undang-undang lain, kita mau teriak kayak apapun juga kalau pemerintah punya mau itu akan jalan terus gitu. Inilah salah satu keburukan yang terjadi ketika pemerintah tidak punya kontrol gitu ya, ketika parlemen sepenuhnya dikuasai oleh kubu pemerintah, mau nggak mau ya kita udah bisa menduga orang mau ngomong apa saja, termasuk kalau oposisi udah nggak signifikan sekarang ya. Elemen-elemen masyarakat mau ngomong apa saja, mahasiswa mau turun ke jalan sejuta kali, kalau pemerintah mau ya akan terus saja berjalan. Kan sekarang ini kelihatannya tanda-tandanya seperti itu ya dengan RUU KUHP ini ya Mbak ya. Iya betul Mas Ersu. Jadi RUU KUHP ini yang paling disorot adalah soal pasal-pasal penghinaan presiden, menyerang martabat dan harga diri begitu ya dari presiden, wakil presiden, dan juga kepada
pemangku pejabat misalnya seperti kejaksaan gitu, Kapolri misalnya, terus kemudian juga Pemda, gubernur, wali kota dan sebagainya. Itu yang makanya hari ini secara serentak itu mahasiswa itu bergerak antara lain yaitu di Kota Semarang, terus kemudian di Kota Surabaya dan juga di Pontianak, Kalimantan Barat itu mahasiswa bergerak untuk mempertanyakan ini dan mereka menolak penghidupan kembali pasal penghinaan presiden itu karena itu sudah dihapus oleh MK, yaitu karena itu pasal karet ya, pasal karet yang sulit untuk didefinisikan secara pasti begitu. Jadi diminta agar pasal itu tidak dihidupkan kembali karena memang dari riwayatnya si Mas Heru, kalau yang kita lihat dari pengamat-pengamat mereka juga mengatakan bahwa pasal ini sebenarnya kan warisan dari kolonial ya, warisan kolonial yang pada zaman dulu adalah untuk melindungi raja dan ratu di Belanda dari kritik dari pribumi begitu, yaitu dari pejuang-pejuang kita atau dari bangsa Indonesia ini, dan sehingga kemudian semangat itu ketika kita sesudah reformasi kemudian itu direvisi dan kemudian dihapuskan oleh MK karena tidak sesuai juga sama semangat reformasi dan demokrasi tentunya, dan sekarang berusaha dihidupkan kembali. Nah itulah yang kemudian banyak dipertanyakan, khususnya adalah itu Mas Hersu. Kalau nggak salah saya sempat baca soal definisi kritik ya, seperti terutama kritik ke presiden dan wakil presiden seperti disampaikan oleh wakil menteri Menkumham yang dari UGM itu ya, Edi Hairich itu ya. Kalau nggak salah tadi. Oh iya Pak Edi Hairich ya, Pak Edi Hairich itu Menkumham dan dia juga sebagai ketua dari tim khusus RKUHP ini kalau tidak salah sih demikian. Dia mengatakan, coba saya buka linknya nih Mas Hersu. Dia mengatakan gini. Kritik adalah menyampaikan pendapat terhadap kebijakan presiden dan wakil presiden yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk kebijakan tersebut. Kritik bersifat konstruktif dan sedapat mungkin memberikan suatu alternatif maupun solusi dan atau dilakukan dengan cara yang objektif. Kritik mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan kebijakan atau tindakan presiden dan wakil presiden. Nah, ditambahkan juga kritik juga dapat berupa membuka kesalahan atau kekurangan yang terlihat, dan selanjutnya kritik tidak dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang harkat dan martabat, menyinggung karakter atau kehidupan pribadi presiden dan wakil presiden. Ya. Jadi kritik ini definisinya panjang. Kalau belum memiliki solusi jangan mengkritik. Ini rumusan hukum atau makalah gitu ya. Ini kelihatan banget kalau yang bikin orang kampus gitu ya kesannya ya. Ya. Iya, dari kalimat-kalimat Mas Hersu benar sekali, dari kalimat-kalimat ini jadi bahwa kritik itu menyampaikan pendapat itu maka harus disertai dengan pertimbangan baik dan buruk terhadap kebijakan tersebut, juga harus bersifat konstruktif dan sedapat mungkin memberikan suatu alternatif atau solusi. Nah, ini harus orang yang bijaksana, sepertinya orang yang berpendidikan, berwawasan luas, dan kalau dia bisa memberikan solusi, maka artinya dia lebih pandai dari orang yang dikritik, begitu. Jadi ya kalau kita ini yang tidak lebih pandai dari yang kita kritik, mungkin ya sebaiknya diam saja, karena apa? Misalnya taruhlah seorang menteri saja tidak bisa memberikan solusi, begitu. Terus kemudian si pengkritik bisa memberikan solusi, begitu kan? Nah, kalau secara sederhana sih kita melihatnya seperti itu. Terus kemudian juga harus dilakukan dengan objektif, kritik mengandung ketidaksetujuan suatu perbuatan, tapi juga tidak boleh dengan niat jahat atau merendahkan. Kalau itu saya setuju, tidak boleh dengan niat jahat atau merendahkan ya Mas Hersu. Tapi kita dari mana kita bisa menilai orang itu niat jahat? Itu bisa interpretatif. Iya. Nanti bisa. Iya betul sih. Hakim orang bisa menafsirkan semacam itu. Oh ini ada niat jahat gitu. Dan interpretatif itu kan kita bisa debatable tuh jadinya kan. Iya memang sulit juga karena niat jahat itu bisa saja orang tadinya niat jahat kemudian dia mungkir gitu kan, kemudian dia enggak, saya enggak berniat jahat, atau juga orang tidak berniat jahat tapi dia dari cara berbicaranya itu keras, kemudian bisa dilihat bahwa kamu berniat jahat padahal dia intonasinya seperti itu ya. Betul sih kata Mas Hersu. Saya ralat lagi ya kesetujuan saya tadi. Oke Mas Hersu. Jadi memang definisi kritiknya menurut si Pak Edi Hairich ini demikian gitu ya. Dan kita lihat Mas Hersu pada RKUHP yang baru ini itu isinya adalah demikian. Saya bacakan. Jadi ancaman pidana selama 5 tahun bagi setiap orang yang menyerang diri presiden atau wakil presiden.
Ini final ya, draft final dari pemerintah yang dirapatkan dengan Komisi 3 pada kemarin, pada hari Rabu. Nah, bunyi pasal 2017 itu demikian. Setiap orang yang menyerang diri presiden atau wakil presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Kemudian, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana penjara paling lama 3,5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Kategori 4 itu sekitar 200 juta, kategori 1 10 juta, kategori 1 1 juta, kategori 2 10 juta, kategori 3 itu 50 juta. Ini bisa sampai 200 juta begitu. Nah, itu hanya penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, yaitu 5 tahun dan yang satunya lagi 3,5 tahun. Yang untuk wali kota, gubernur, jaksa, kepolisian itu sekitar 1,5 tahun atau 18 bulan. Begitu. Itu pasal penghinaan juga itu, Mas Hersu. Jadi nanti saya membayangkan penjara itu akan penuh dengan para aktivis gitu, juga para wartawan, terus kemudian juga para kritisi itu akan banyak masuk penjara gitu. Dan saya kira nanti kalau ini diundangkan bisa lebih parah lagi karena tradisi lapor-melaporkan gini akan muncul lagi gitu. Saya nggak tahu ini aturannya apakah ini delik aduan atau ini delik atau pidana umum. Ini kan dua hal yang berbeda. Dan kalau itu dia kemudian delik aduan, apakah yang mengadukan harus presiden atau wakil presiden atau pejabat yang bersangkutan? Atau kalau selama ini kan banyak orang yang nggak ada urusannya dengan dia sendiri, dengan undang-undang ITE kan orang bisa melaporkan ke polisi dan kemudian banyak sekali yang jadi korban dalam kasus ini. Ya, ketentuannya begini Mas Hersu. Satu, tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2018 dan 2019 tadi yang saya bacakan hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Namun, pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden, begitu. Jadi aduan ini dapat dibuat oleh pembantu presiden atas persetujuan presiden, begitu ya. Mungkin buzzer seperti boleh, itu, ya? Begitu. Buzzer nggak boleh melaporkan ya? Iya, buzzer tidak boleh melaporkan. Ini yang kita khawatirkan selalu seperti itu. Jadi saya kira ini memang wajar kalau kemudian banyak orang banyak yang memprotes ya, karena undang-undang pidana undang KUHP yang baru ini betul-betul kita kembali menghidupkan era kolonial padahal di zaman digital gitu ya, dan padahal harusnya kita ini udah founding father kita, founding parent kita dulu berjuang untuk untuk melawan hal semacam ini. Dia nggak tahu bahwa dia kalau lihat anak cucunya sekarang ternyata menghadapi persoalan yang sama yang dihadapi oleh bangsanya sendiri, saya kira akan sedih, akan menangis itu para founding parent kita ya. Kok nasib mereka lebih buruk sih? Nasib mereka gitu, mereka akan bilang nasib mereka kok lebih buruk dari kita. Kalau kita jelas berhadapan dengan para kolonial, dengan penjajah, sementara kita dengan Belanda sendiri. Kalau orang Jawa nyebutnya kok lawannya londo ireng gitu. Kalau dulu londo betul gitu, londo boleh. Sekarang londo ireng gitu. Ini saya kira kita harus terus bicara sampai kita mesti mulai tahu, mulai berhati-hati kapan mulai diundangkan, karena kalau tidak kita akan selalu dalam ancaman seperti nasib tadi. Satu kaki kita sudah ada di penjara dengan situasi semacam ini gitu. Iya, Mas Hersu, ini masih ada tambahan. Tadi baru ke presiden, wakil presiden, dan wali kota dan sebagainya. Untuk demonstrasi tanpa pemberitahuan bisa dipenjara 6 bulan. Yes. Jadi ini adik-adik atau anak-anak mahasiswa atau teman-teman mahasiswa ini harus tahu betul tentang pasal ini. Mereka harus membaca betul begitu. Apa saja ketentuannya? Bikin onar itu seperti apa, mengganggu ketertiban umum dan sebagainya, begitu ya. Karena ini akan selama ini kan mereka bisa saja sebuah demonstrasi itu menyebabkan kemacetan. Nah, apakah kemacetan itu dianggap sebagai mengganggu ketertiban umum begitu, dan juga mengganggu keonaran begitu? Ini kan bisa dilaporkan oleh siapa saja hal seperti ini. Dan satu lagi Mas, masih ada tambahannya lagi di RKUHP ini, yaitu soal gelandangan yang mengganggu ketertiban umum itu akan didenda 1 juta. Jadi ini cukup menarik ya, dan unik, dan sudah gelandangan akan didenda pula. Dia mungkin punya 5.000, 10.000 saja belum tentu punya begitu. Makanya dia menggelandang, makan pun dia tergantung kepada siapa yang memberi, pekerjaan tidak ada. Tapi itu ada ketentuan seperti itu nantinya, yaitu seperti ini ya. Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1, yaitu kategori 1 adalah 1 juta. Terus kemudian barang siapa bergelandangan tanpa mempunyai mata pencarian diancam karena melakukan penggelandangan
bergelandangan dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Ada satu lagi, pergelandangan yang dilakukan bersama-sama atau oleh 3 orang atau lebih yang masing-masing berumur di atas 16 tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan. Nah, ini kita kan tentu pikiran kita langsung ingat kepada pasal 34 ayat 1 UUD 1945, yaitu menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, ini termasuk kategori mana, Mas Irsu, gelandangan ini? Fakir miskin atau bagaimana, yang seharusnya kan justru malah justru mereka harusnya dipelihara, mereka kemudian mendapatkan akomodasi, mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah, dari Kementerian Sosial misalnya gitu. Masa mereka malah justru mereka mendapatkan pidana atau ancaman denda seperti ini? Ya. Jangan-jangan ini para pembuat undang-undang di sana di DPR atau yang membuat legal draftingnya dari pemerintah ini terinspirasi atau bukan terinspirasi, suka membaca bahwa di tabungan banyak sekali pengemis-pengemis yang kaya gitu ya. Ya kan, yang tabungannya banyak. Padahal kan ini beda gelandangan dengan para pengemis, meskipun sebenarnya sama-sama posisi tapi beda. Gelandangan ini banyak juga yang memang ya hidupnya nggak punya apa-apa, kalau dia harus didenda itu dia mau bayar apa gitu. Dan tapi yang paling penting tadi itu seperti yang Anda sampaikan bahwa ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, dan ini yang begini ini undang-undang semacam ini sebenarnya harus dengan mudah dibatalkan di Mahkamah Konstitusi ya. Tapi persoalannya apakah ada nanti gelandangan yang akan mengajukan judicial review? Kita aja yang ini mengadukan judicial review sering ditolak melulu dalam PT. Gitu ya. Banyak sekali catatan-catatan kita inilah, saya kira kalau kemudian para wakil rakyat itu dia memang tercerabut dari aspirasi rakyatnya. Mereka ini hanya dekat dengan rakyat ketika menjelang pemilu seperti sekarang ini, tapi mereka nanti kembali ke Senayan, mereka itu sebenarnya bukan lagi wakil rakyat tapi wakil dari para oligarki. Itu yang terjadi kan selama ini. Ya. Oke Mbak, kita sampai sejauh ini kita masih terus memberikan catatan-catatan saja apa yang terjadi, dan nanti kalau sudah mulai berlaku RKUHP yang baru, setiap kali kita mau ngomong kita mesti buka-buka pasalnya lagi. Ini kalau saya ngomong ini bakal kena pidana tidak ya. Jadi kalau terjadi begitu nanti show kita agak tersendat karena kita harus buka pasal-pasal undang-undang yang baru, karena undang-undang yang baru kan pasti kita belum hafal, mesti kita pelajari. Sekarang saja kita belum dapat bocorannya secara lengkap gitu. Ya nanti mau dimaklumi ya kalau kita sambil ketika kita ngobrol begini sambil buka-buka buku gitu. Buka contekan. Ya, buka contekan. Ya, oke Mbak Agi, ada yang masih perlu disampaikan? Ya, itu saja Mas Hersu. Sepertinya untuk hari ini, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat dan salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.